Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kiat aman dari gangguan setan. Ka'ab al-Ahbar, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam pada masa Umar bin Khattab berkata, benteng orang mukmin dari gangguan setan itu ada 3. Yang pertama adalah masjid. Masjid diisi oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Sesudah sholat fardu, kemudian mungkin ada yang menambah dengan sholat sunnah, kemudian dilanjutkan dengan zikir kepada Allah. Ya, kenapa demikian? Terkadang ada orang setelah selesai sholat, mereka langsung pergi, langsung jalan, melaksanakan aktivitasnya. Tapi ada juga orang setelah selesai sholat, kemudian melaksanakan sholat sunnah, kemudian mereka berzikir kepada Allah, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, la ilaha illallah. Jadi mereka berzikir kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah. Jadi masjid ini dilaksanakan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan ibadah. Jadi setan tidak bisa mengganggu orang yang berada di dalam masjid yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi mari kita hiasi masjid kita itu dengan kegiatan keagamaan yang bermanfaat. Bukan cuma pada peringatan hari besarnya saja, tapi juga dengan kegiatan kita prakteknya, ya amalannya, seperti sholat, zikir, baca Quran, sholawat Nabi, dan sebagainya. Insya Allah setan tidak akan mengganggu kita yang sedang berada di dalam masjid. Apalagi kalau seandainya kita berzikir kepada Allah, insya Allah malaikat pun akan ikut berzikir bersama kita, bersama orang-orang yang zikir. Karena Allah mempunyai malaikat yang bertugas ikut di dalam orang atau di dalam majelis zikir. Yang malaikat hadir dan ikut serta di dalam majelis zikir. Nah, selama zikir tersebut berlangsung, insya Allah setan tidak akan berani mengganggu kita. Jadi mari kita condongkan hati kita untuk ke masjid, untuk beribadah di dalam masjid. Kemudian yang kedua, berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya kita menghadapi setan kecuali kekuatan dari Allah. Nah, kita berlindung dari godaan setan. Jangan sampai kita terpeleset. Jangan sampai kita berhasil dipengaruhi oleh setan. Jadi kita memperbanyak la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita itu makhluk yang lemah, tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Marilah kita masuk ke dalam bentengnya Allah. Insya Allah kita akan selamat. Bisa juga dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Insya Allah setan pun tidak akan bisa mempengaruhi kita, tidak akan bisa mengajak kita kepada hal-hal yang negatif. Selama kita berzikir kepada Allah, maka setan itu akan merasa kepanasan. Apabila kita tidak berzikir, apabila kita condong mengikuti kemauannya setan, maka diibaratkan itu setan itu berada seperti manusia di atas kuda. Ya, jadi di pundak kita setan itu duduk nangkring. Begitu kita zikir kepada Allah, maka setan itu akan lari. Jadi mari kita berzikir kepada Allah, mari kita menyebut nama Allah.
maka setan tidak akan berani mengganggu kita. Jadi kita bentengi diri kita dengan berzikir kepada Allah. Kemudian saya biasanya sholat sunat, boleh, tidak masalah. Saya biasa baca Quran, silakan. Saya lebih nyaman dengan baca sholawat Nabi, silakan. Yang penting kita ingat kepada Allah sewaktu-waktu, setiap saat, setiap waktu. Jadi setan atau makhluk-makhluk lainnya itu tidak bisa mengganggu kita, tidak bisa menyesatkan kita. Jadi kita perkuat benteng kita dengan selalu berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dengan membaca Al-Quran. Seperti ayat kursi. Ya, itu sangat ampuh untuk mengusir setan, untuk membentengi kita dari godaan setan. Juga bacaan atau ayat-ayat suci Al-Quran yang lainnya. Ya. Jadi memang ada yang mengatakan kita tidak boleh fokus pada satu ayat, harus semua ayat itu sama. Silakan. Yang mana yang kita mantap, yang mana kita yakin. Yang jelas semuanya itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Nah di sini misalkan ya kebudayaan kita atau kebiasaan kita di Indonesia itu membaca surat Yasin. Surat-surat yang lain sama ya. Seperti surat Kulhu, Falak, dan Anas 10 kan bisa untuk melindungi kita dari godaan setan. Jadi mari kita melindungi diri kita itu dengan sering-sering ke masjid untuk beribadah tentunya. Kemudian kita sering berzikir kepada Allah. Bisa setelah sholat kita, bisa kita sambil mengendarai kendaraan kita berzikir kepada Allah. Bahkan bisa mau akan tidur pun kita zikir kepada Allah. Ya, syukur-syukur kita tertidur pun kita masih dalam keadaan menyebut nama Allah. Misalkan Allah, Allah, atau subhanallah, subhanallah, dan lain sebagainya. Syukur-syukur dalam tidur pun hati kita masih bisa menyebut nama Allah. Sehingga setan tidak bisa mengganggu kita selama tidur kita. Kemudian yang ketiga, dengan banyak membaca Al-Quran. Nah semuanya itu kita lakukan ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, dan mengharapkan ridhonya Allah. Insya Allah kita aman dari gangguan setan. Yang penting yang harus kita sadari, apabila kita condong dan ingin melakukan yang merugikan orang lain atau yang berbuat dosa atau yang mengandung unsur dosa, kita yakini itu adalah bujukan dari setan. Nah itu harus kita hindari dengan membaca istighfar atau dengan berzikir kepada Allah. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi siapapun yang mendengarkannya. Terlebih dan kurang minta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.